Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar jemaah, riba. Riba ini dosa besar yang diremehkan. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul ashaddu min 36 zanyah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang itu lebih dahsyat dosanya daripada 36 kali berzina. Antum bayangkan, orang melakukan riba santai. Dia seakan-akan kalau zina, na'udzubillah. Allah itu mengumumkan perang kepada pelaku riba. Mengumumkan perang bagi orang yang tidak meninggalkan riba. Maka jangan dianggap remeh riba. Dan Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hilangkan berkahnya riba. Ya kalau tadi ini orang bangkrut, katakan alhamdulillah. Alhamdulillah masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tuh selalu melihat kepada kekurangan. Itu yang membuat kita putus asa. Kalau antum bangkrut, alhamdulillah antum masih punya tangan yang bisa bergerak. Antum masih punya 2 bola mata yang bisa melihat. Antum dikasih 2 kaki yang bisa berjalan. Dan semoga dengan bangkrutnya antum dihapuskan semua dosa antum. Allah akan memberikan kepada antum rizki yang halalan thayyiban. Dibersihkan antum. Asalkan tadi tawakal sama Allah. Jangan mengatakan, ana dulu waktu riba masih banyak fulusnya, sekarang meninggalkan riba tambah miskin Ustaz. Mulai itu dia berpikir untuk balik ke riba. Jangan. Ana bertemu dengan seseorang, dia cerita bapaknya. Dia ngomong, Ustaz, bapak ana itu termasuk orang paling kaya dulu Ustaz. Ketika di Semarang, dia punya properti yang di mana-mana, tapi semuanya riba. Ketika dia tahu hukum riba, ditinggalkan semuanya. Bangkrut ana punya apa Ustaz? Setahun kata dia. Sampai ana Ustaz, waktu ana masih ingat kelas 4 SD dia cerita. Ibunya ngomong ketika itu, nak, ibu gak bisa beli buku tulis. Buku tulis gak bisa beli. Dia ngomong, nak, gimana kalau buku yang tahun lalu dipakai lagi? Bayangkan. Akhirnya si anak iya nurut. Dia tinggalkan riba. Setahun Allah uji dia dengan kemiskinan. Ketika dia meninggalkan riba karena Allah, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairun min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik dari itu. Ana pernah datang ke rumahnya, Masya Allah, rumahnya kayak istana sekarang, tapi tanpa riba. Maka antum sabar. Bismillah. Nikmat yang Allah berikan setiap antum bangun dari tidur antum mengatakan alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nikmat Allah itu banyak, dan ketahuilah bahwa kesehatan lebih baik daripada harta dan kekayaan. Lebih baik. Maka antum lebih harus syukuri hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Setelah ana nyunnah, ana baru tahu apa itu riba. Masalahnya ana udah terlanjur melakukan riba. Rumah ana masih kredit riba, mobil pun kredit riba. Bagaimana ya Ustaz solusi terbaik buat ana? Kalau mobil mungkin bisa ana jual, tapi kalau rumah ana belum mampu Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Naam. Subhanallah jemaah ya. Kita bersyukur kepada Allah karena bangsa kita, negeri kita Indonesia bersama masyarakat yang mayoritasnya muslim sudah banyak yang sadar riba. Sudah banyak. Kita dari dulu itu seakan-akan dibohongin tentang riba. Karena memang nggak ada bank riba, itu nggak ada kan? Ada bank riba, nggak ada yang datang orang Islam. Tapi bank berbunga, Masya Allah. Riba itu haram, bunga itu harum. Makanya orang kadang-kadang dapat bunga itu tidak merasa riba. Sekarang alhamdulillah. Padahal dari dulu dia tahu
Kalau itu ada bunganya, tahu dia. Ketika dia akad mobil, akad itu tahu kami ke bank dan ada bunganya, ada penalti, ada macam-macam lah. Ada, dia tahu semua. Tapi dalam bayangan dia itu bukan riba. Sekarang baru sadar ternyata riba. Oleh karena itu menggunakan istilah yang syar'i membantu orang untuk kembali kepada Allah. Seorang pelacur ketika dikatakan pezina, ada nggak harapan kembali? Ada. Ya Allah, saya ini berzina dan zina itu seharusnya dirajam macam-macam. Tapi kalau dikatakan PSK, ada nggak harapan tobat? Saya ini PSK, saya menghidupi 2 anak saya. Bangga dia jadi PSK. Karena namanya sudah dirubah. Dan kita berarti menjerumuskan saudara-saudara kita ke dalam dosa secara tidak sadar. Bagaimana orang yang sudah terjebak dalam riba? Yang pertama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesali meninggalkannya dan bertekad untuk tidak kembali. Gimana yang belum bisa ditinggalkan umpamanya? Ya dia berusaha untuk menutup semampu dia. Tadi dia mengatakan mobil bisa jual yang dia mampu. Rumah nggak mampu, jangan dijual. Kalau dia nggak mampu, Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Tapi ingat, Allah itu tahu sampai mana batas kemampuanmu. Ada orang yang tidak mau, bukan tidak mampu. Maka kita lihat, aku mampu jual mobil, jual. Aku punya, alhamdulillah Ustaz, ana punya aset di mana jual, tutupi sana. Dan jangan takut. Ketika engkau meninggalkan riba, biasanya orang yang meninggalkan riba itu hancur. Artinya Allah uji dia tentang kebenaran kembali dia kepada Allah SWT. Ini yang ana lihat, sebagian enggak. Tapi banyak yang setelah meninggalkan riba, usaha dia itu habis. Karena janji Allah, yamhaqullahu riba. Allah itu menghancurkan riba. Jadi engkau hendak dibersihkan. Kalau istilah orang yang memelihara sapi. Anda baru dapat ilmu dari pemelihara sapi, kata dia, anak sapi itu Ustaz, kalau dipisah dari ibuknya, badannya rusak. Kotorannya nggak benar. Kenapa? Karena dia dibersihkan untuk dipersiapkan makan rumput. Dia berpindah dari yang itu, berpindah ke yang lainnya. Begitu pula orang yang mungkin riba, dibersihkan dia dari hartanya, mungkin dari tubuhnya pula. Diperes sampai habis, Allah kasih rezeki yang halal. InsyaAllah. Dan antum harus siap. Kalau antum mati belum menikmati, nggak masalah. Ada orang yang mati belum menikmati tobat dia. Sebenarnya, kenikmatan yang sebenarnya yang akan kau rasakan adalah ketika kau di surga. Walaupun ada orang meninggalkan riba, kemudian hidupnya susah, sampai mati dia susah. Nggak masalah. Tapi Allah ampuni dosa-dosamu insyaAllah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.